belajar. Berarti ketika ada orang yang tidak tertarik belajar agama, berarti dia dihalangi dari kebaikan. Kalau ada orang yang mendapatkan kesempatan belajar, bahkan tertarik sampai menikmati belajar, membaca, menghafal, berdiskusi, kemudian mendengarkan nasihat para ulama, bisa menikmati. Kemudian ada orang tidak tertarik, cukup. Ya. Sepekan sekali sudah merasa berjasa. Seperti Syekhul Islam, alhamdulillah udah hadir. Ya, ada orang enggak sama sekali, sholat juga enggak. Ya, akhi. Ini tidak akan memajukan Islam sama sekali, tidak merugikan Islam juga. Ketika ada orang tidak mau belajar agama, Islam mahfuz. Islam itu Allah jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadilan dan kemurahannya akan memilih beberapa golongan memperjuangkan agama Islam sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Kata Rasulullah SAW, akan ada sekelompok umat ini yang akan senantiasa ditolong oleh Allah. Diganggu oleh orang-orang yang pengen mencelakakan mereka, tidak masalah. Tidak ngefek. Sekalipun mereka terlukai. Akan tetapi mereka akan tetap berpegang, disiplin, konsisten dengan agama, sampai datang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka dalam keadaan seperti itu. Masalahnya tidak ada jaminan. Apakah kita termasuk orang yang ditolong atau tidak? Sehingga ketika ada orang belajar agama, keuntungannya bukan untuk Islam, tapi untuk kita sendiri. Yang pertama kali mengambil keuntungan adalah kita. Maka ini menjadi sebuah motivasi. Ketika seorang belajar agama, sekalipun dalam usia yang kita katakan sudah bukan terlambat, karena tidak ada terlambat dalam ibadah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya keuntungan sebuah amal, kesuksesan atau tidaknya dihitung dari bagian akhir. Maka dalam sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan tazawwadu qabla an tusawwadu, hendaklah tafaqahu qabla an tusawwadu, dalam Sahih Bukhari disebutkan, hendaklah kalian mempelajari agama sebelum kalian dijadikan tokoh. Sebelum kalian ditokohkan masyarakat, ditanya orang alim, ditanya, dijadikan referensi, belajar sebelum dijadikan seperti itu. Kata Al-Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu. Kalian belajar agama sebelum ditokohkan, dan sesudah ditokohkan juga harus belajar agama. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, kebanyakan para sahabat belajar setelah mereka tua. Setelah mereka berumur dan dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Maka tidak ada alasan untuk tidak belajar, dan innamal a'malu bil khawatim. Kemudian ikhwah sekalian, belajar agama menjadi keuntungan dan tanda bahwa seseorang memang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dikehendaki kebaikan. Dan ini tidak banyak orang yang mendapatkan. Sebagaimana kita sampaikan dalam nasihat Al-Ajuri rahimahullah, pilihan. Maka memang tidak banyak orang yang mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada orang yang Ia kehendaki. Ada pernyataan Imam Malik rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsiri kata-kata hikmah. Beliau katakan dengan kata-kata yang bagus sekali. Beliau katakan, wa innahu la yaqa'u fi qalbi annal hikmata hiyal fiqhu fid din wa amrun yuqdhifuhu Allah fi qalbil 'abdi min rahmatihi wa fadlih. Dan sungguhnya ada terbesit dalam hatiku bahwa makna hikmah yang terkandung dalam firman Allah dalam dalil yang banyak, yu'til hikmata man yasha wa laqad ataina luqmana al-hikmata. Ya. Hikmah yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an artinya adalah pemahaman agama. Dan itu merupakan sebuah perkara yang Allah berikan kepada seseorang dari bagian rahmat dan karunia-Nya. Wa ma yubayyinu dzalika, kata Imam Malik rahimahullah, engkau akan bisa membuktikan hal itu, annaka tajidu rajulan aqilan bi amri dunya dza nadharin fiha. Engkau mendapatkan sebagian orang ahli, profesional, betul-betul tahu seluk-beluk bagaimana cara mencari ma'isyah, kaya, berhasil,
merubah batu menjadi emas. Masya Allah. Bagaimana caranya dia mendapatkan kekayaan? Ada orang seperti itu. Antum sampai, wah ini kayak gini udah nggak bisa ditiru. Jual apa aja jadi. Subhanallah. Ini kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat juga seperti itu. Ya. Sebagian sahabat, ada orang yang seandainya, kata Rasulullah SAW, seandainya qalabat turab, wajada zahaban. Atau kama qala sallam. Seandainya orang ini membalikkan tanah, dia akan mendapatkan emas. Ya, karena pandai sekali berdagang. Akan tetapi kata Imam Malik rahimahullah, bukan seperti itu. Beliau katakan, engkau mendapatkan ada orang yang ahli dalam urusan dunia. Wa tajidu akhar dha'ifan bi amri dunyahu. Engkau mendapatkan sebagian orang yang lain, dia lemah dalam urusan dunia. Aliman bi amri dinihi basiran bihi. Tapi engkau melihat orang itu alim dalam hal dunia, agama. Dalam agama dia tahu. Bahkan dia menjadi orang yang ahli dalam urusan agama. Tajidu anna Allah yu'tiha iyyahu wa harramahu hadha. Engkau perhatikan, orang ini Allah lebihkan daripada orang yang tadi. Orang ini bisa dibikin paham. Sementara orang tadi tidak. Siapa yang buat itu? Allah Azza wa Jalla. Dua-dua ini kalau seandainya dimanfaatkan bisa menjadi modal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Bisa melakukan kebaikan sebaik-baiknya. Dalam hadis sahihain Rasulullah SAW menyatakan, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak bisa, tidak boleh, tidak pantas hasad kepada semua orang kecuali dalam dua model manusia. Yang pertama, orang yang diberi harta. Kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah. Nah, ini luar biasa. Ya. Bahkan ketika ada orang yang bisa membangun masjid, membiayai pengajian, membiayai orang sekolah, mencetak buku, menyebarkan dakwah dengan hartanya, sekalipun dia barangkali tidak bisa melakukan kebanyakan tulabul ilm, apa yang dilakukan kebanyakan tulabul ilm. Ada seorang ustaz sampai mengatakan, Uthman hadhil ummah. Ya, ini bagaikan Utsman di zaman ini. Ya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang saleh. Bermanfaat. Manfaat sekali. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bahagia melihat Utsman radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin kesulitan, dalam kondisi butuh, Utsman bin Affan memberikan banyak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma darra Utsman ba'dal yaum. Kata Rasulullah SAW, tidak akan bisa sesuatu mencelakai Utsman setelah hari ini. Rasulullah bahagia sekali. Tapi sebenarnya bukan semata-mata karena kekayaan Utsman sehingga Utsman radhiyallahu anhu menjadi seorang yang istimewa. Akan tapi keimanannya juga. Banyak hadis yang menyebutkan keistimewaan Utsman radhiyallahu anhu, di antaranya beliau calon penghuni surga. Kemudian beliau menjadi orang yang malu sampai malaikat malu kepada Utsman. Kemudian beliau juga suami dari dua anak Rasulullah SAW. Kemudian diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW bahwa ada khulafaur rasyidin ba'di. Beliau termasuk. Banyak keistimewaan. Akan tetapi bukan hanya sekedar kekayaan. Akan tetapi beliau ketika menjadi seorang figur yang soleh dan kuat, maka beliau bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hikmah, kemudian dia menjadikan hikmah atau ilmu atau pemahaman agama sebagai modal untuk menjadikan hukum, pijakan, dan dia mengajarkannya. Dan memang betul, tidak ada orang yang bisa merasa hasad, merasa iri dengan orang yang menjadi pejabat dan dia menjadi orang yang bijak dalam memberikan kebijakan dan keputusan. Jarang orang seperti itu. Jarang sekali. Terlebih seorang pejabat, seorang alim, orang kaya, kurang apa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau adalah seorang alim. Beliau tinggal di Madinah aslinya. Hafal Al-Quran, belajar di majlis para ulama. Setelah itu, beliau mau tidak mau harus ditunjuk sebagai pejabat.
sebagai gubernur. Kemudian setelah itu ditarik menjadi penasehat sampai akhirnya beliau menjadi seorang khalifah. Ya. Dan sejarah mengatakan bahwa sejarah umat Islam dari sejak zaman bergulirnya Khulafaur Rasyidin sampai zaman ini kaum muslimin sudah terbiasa dipimpin dengan para pemimpin yang memiliki kekurangan. Setelah bergulirnya Khulafaur Rasyidin, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2 tahun memimpin, kemudian beliau bisa menebarkan keadilan setelah sebelumnya ada kezaliman. Kalau Khulafaur Rasyidin setelah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya, akan tapi bukan tanpa tantangan. Akan tapi Umar bin Abdul Aziz sebelumnya terjadi banyak sengketa dan beliau kembalikan kezaliman kepada orang lain. Beliau pimpin dengan keadilan dan ilmunya. Ya, ini merupakan sesuatu istimewa yang jarang didapatkan. Orang kaya juga barangkali tidak puas dengan kekayaannya. Dia ingin menjadi pejabat. Pejabat juga barangkali belum puas sampai dia bisa mendapatkan kekayaan. Ada orang kaya, ada pejabat, ada alim juga. Seringkali orang memandang bahwa keuntungan itu hanya ada pada dunia. Imma jabatan, imma kekayaan. Sehingga banyak di antara kaum muslimin disayangkan. Mereka barangkali kurang mendapatkan motivasi untuk belajar sebagaimana mereka mendapatkan motivasi untuk hidup. Padahal rezeki sudah Allah jamin. Sementara ilmu ini tidak ada yang menjamin. Kalau seandainya kita tidak akan belajar, maka kita orang pertama yang rugi. Untuk kita sendiri kita sebutkan. Seorang ulama sampai mereka merasa rugi kalau seandainya melewati 1 hari tidak ada tambahan ilmiah. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan, hafizahullah, dari seorang ulama salaf. Mereka mengatakan, "Idza marra alayya yawmun wa lam azid fihi ilman, fala burika li fi dzalikal yawm." Seandainya 1 hari lewat dan aku tidak bertambah ilmuku, maka hari itu tidak ada keberkahannya. Mereka berusaha untuk menambah amal, menambah ilmu. Di setiap saat bahkan. Dinukil dari seorang ulama, "Ta'ala nu'minu sa'atan." Ayo kita beriman sejenak. Sebagian sahabatnya mengatakan, "Awalas Nabi mukminin, bukankah kita termasuk orang-orang beriman?" Bala, walakin nadhkurullah azza wa jalla fayazdadu bihi imanuna. Iya, akan tetapi kita ingin mengingat, kemudian bersyukur, kemudian menambah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita akan bertambah. Dan ini akan didapatkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang merasa ilmunya sudah cukup, dan ini ada di kalangan kaum muslimin. Mereka merasa saya sudah belajar agama di sekolah saya. Kenapa saya harus belajar lagi sekarang? Apa enggak cukup? Saya sudah sholat 5 waktu. Kurang? Subhanallah. Ya. Kalau seandainya pegawai negeri, ya, pegawai negeri atau pegawai perusahaan, dia sudah dapat gaji. Harusnya dia pulang mendapat keluarganya, ketemu keluarganya, istirahat. Tapi kadang mereka tertarik kalau ada tawaran untuk kerja lembur. Kalau perlu liburan enggak libur. Nanti liburan zaman orang masuk sekolah biar tidak ada padat di jalan. Alasan aja. Semangatnya pengen mendapatkan tambahan gaji. Masalah dunia seperti itu. Akhirat cukup ekonomis. Ya. Itu menjadikan atau menunjukkan betapa ilmu seseorang masih dangkal. Karena semakin kuat ilmu seseorang, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ilmu itu tidak sekedar banyaknya hafalan, akan tetapi takut kepada Allah. Maka salah seorang ulama ketika beliau mengomentari firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Beliau mengatakan, "Ma zada al-'abdu Yang jelas maknanya adalah semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenal Allah. Ya. Dan tidak mungkin orang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Hanya bermodalkan atifah, perasaan, atau modal semangat saja, hamasa, atau hanya ikut-ikutan.
agama kita dibangun di atas landasan dalil yang kuat. Sehingga ketika seseorang akan beribadah kepada Allah hanya dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, kita khawatir masuk dalam nasihat seorang ulama. Ma zada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada 'anillahi bu'dan. Tidaklah seorang pelaku kebid'ahan semakin bersemangat dengan perbuatannya, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada perkataan serupa dari seorang ulama salaf juga. Wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarrin. Seseorang bersikap ekonomis dalam sunnah lebih baik daripada seseorang bersungguh-sungguh akan tapi dalam kebid'ahan. Ya, semangat. Maka kita akan tahu betapa ibadah kita tidak hanya berlandaskan pada semangat saja, akan tetapi pada ilmu. Dan seorang ketika mempelajari ilmu agama, berusaha mendalami ilmu agama, tidak harus dia berapi-api. Yang jelas yang didapatkan betul-betul ada dasarnya. Akan tetapi sebagian orang karena sudah terbiasa mencari pengajian dari orator, lebih semangat, yang bisa bikin nangis dan sebagainya. Nah, ini bukan menjadi kebiasaan para ulama dalam belajar. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar ketika mereka belajar. Butuh kesabaran yang ekstra dalam menikmati sebuah ilmu. Seorang ulama, beliau cerita, aku pernah bermudzakarah ilmu fiqh. Ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ada 5 orang dari kalangan para ulama salaf. Beliau menceritakan, aku belajar bermudzakarah ilmu fiqh. Dari sejak sholat isya, kita ngobrol, berdiskusi, dan kita tidak merasa, tidak sadar. Sampai tiba-tiba azan fajar. Azan subuh. Ini yang disebut oleh para ulama namanya asyaghafu bil ilm. Betul-betul ketagihan, kecanduan. Sehingga ketika orang sudah merasa nikmat seperti ini, mereka tidak bosan. Akan tetapi mereka justru bisa menghabiskan umur mereka untuk belajar. Ya. Dan sebenarnya cara untuk sukses dalam belajar harus seperti itu. Sekalipun innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, seorang belajar itu memang harus menjalani prosesnya. Orang ingin mendapatkan al-hilm, sikap tidak tergesa-gesa, tenang dan bijak, dia harus betul-betul belajar. Ya. Ketika seorang belajar, akhirnya dia bisa melihat banyak orang seperti itu. Kemudian dia semakin mantap, semakin semangat, kemudian semakin mendalami. Akhirnya dia bisa menikmati pada akhirnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yatlubu hadzal ilma man talabahu bitamalluli wa ghinan nafsi fayuflih. Ya, ilmu ini tidak akan berhasil dipelajari oleh orang yang gampang bosan, apalagi orang yang merasa tidak butuh. Ya. Walakin man talabahu bidhillatin nafs wa dhiqil aish wa khidmatil ilmi aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang akan beruntung dalam belajar adalah orang yang belajar siap untuk mengabdi kepada ilmu, kemudian siap untuk merendahkan diri ketika belajar. Dan memang serba keterbatasan. Orang yang memiliki banyak kecukupan, biasanya belajar lebih susah. Lebih berat tantangannya. Maka ini yang menjadi alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulun aktsara Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang mencela saya karena saya meriwayatkan hadis yang lebih banyak daripada para sahabat. Dan beliau marah. Beliau katakan wa ilallahil mau'id, kita akan hitung-hitungan di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyela saya karena kok saya ini yang masuk Islam baru belakangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Sekitar 4 tahun karena beliau belakangan masuk Islamnya. Akan tetapi para ulama menetapkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika
beberapa orang mengkritik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Aktsar yaqulun an aktsar Abu Hurairah." Mereka bilang Abu Hurairah kebanyakan meriwayatkan hadis. Itu bukan pujian, akan tapi ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Zaid bin Thabit, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat. Mereka tidak meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan. Ini dari mana? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Inna ikhwanana minal muhajirin syagalahumus safqu bil aswaq." Sungguhnya saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka sibuk berdagang. Wa ikhwanana minal ansar syaghalahumul amwal. Mereka sibuk untuk al-qiyamu ala amwalihim. Mereka sibuk untuk mengurusi ladang. Para ulama mengatakan al-amwal, harta, kalau seandainya disebutkan di zaman dulu maksudnya adalah tanah. Dan orang Ansar, mereka adalah para petani. Mereka orang-orang yang ahli dalam bercocok tanam. Sementara orang Muhajirin kebanyakan pedagang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Orang Quraisy. Coba ingat-ingat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat coba perdagangan kalian. Musim panas kalian pergi ke Syam karena Syam daerah dingin. Musim dingin kalian pergi ke Yaman karena daerah panas. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian aman, kalian selamat, padahal mereka orang-orang selain bangsa Quraisy iri dengan orang Quraisy. Karena mereka bertanggung jawab di atas Ka'bah, kemudian sukunya, suku yang mulia. Orang-orang Arab banyak yang tidak suka dengan orang Quraisy. Tapi ketika kalian jalan untuk melakukan perdagangan, Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan kepada kalian. Nah, sehingga mereka menjadi orang yang terpandang dalam urusan dagang. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang Muhajirin sibuk dagang, orang Ansar sibuk bertani. Wa innama akulu ala mil'i batni, sementara aku hanya makan cukup untuk mengganjal perut saja. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Abu Hurairah pernah munting-munting. Tidur sampai kelimpungan karena kelaparan. Yaqulun an-nabi junun wa laysa bi junun. Mereka bilang aku kesurupan. Aku enggak kesurupan tapi lapar, kelaparan. Ya, tapi ternyata dengan seperti itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan bisa belajar. Ya. Dan kebanyakan para sahabat bukan berarti mereka tidak belajar, mereka semangat. Akan tetapi tidak sehebat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu, "Aku berharap tidak ada orang bertanya kepadaku sebelum engkau, karena aku melihat." Kemudian baru Rasulullah SAW mengatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ini menunjukkan belajar ketika seseorang dalam kondisi terbatas. Kita katakan fakir sekali, ya. Orang fakir juga susah, berat. Ya. Dan sering dijadikan alasan. Ya. Wah, saya nggak cukup waktu untuk belajar. Saya harus cari ma'isyah, itu kan wajib. Sementara belajar hukumnya sunnah. Yang penting saya cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya saya harus mencari nafkah. Tapi itu memang betul-betul alasan yang bisa masuk akal. Ya. Tapi tidak tidak mutlak benar. Karena orang yang kelebihan harta biasanya juga susah untuk belajar. Masalahnya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan kesempatan belajar, mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia bisa belajar dan bisa mendapatkan ma'isyah yang cukup. Ini yang ideal. Ya, jadi ketika akan mencari pengajian tidak perlu mencari donatur. Ya, karena dia sudah bisa mendonasi sendiri. Ya, ada orang kaya, pinter, bertakwa, kemudian dia mujahid. Masya Allah, kita kira-kira bayangannya gimana? Ada orang kayak gitu, itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama seperti itu. Seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau meninggal tahun 181 Hijriah. Seorang alim, ahli hadis, kaya. Beliau kalau mau naik haji,
Beliau kumpulkan orang-orang Maru. Beliau dinisbatkan kepada daerah Maru, Al-Marwazi, daerah Rusia kalau sekarang. Beliau tinggal di sana. Kalau akan melaksanakan ibadah haji disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi rahimahullah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah kumpulkan orang-orang kampungnya yang akan haji bersama dia. Beliau katakan kumpulkan semua persiapan haji kalian. Uang dinar yang dikumpulkan untuk persiapan menunaikan ibadah haji kumpulkan semua, dikasih nama oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian dimasukkan ke dalam surah. Surah itu kantong, kemudian setelah dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu Abdullah bin Mubarak yang membiayai kepentingan mereka. Datang ke Madinah, diberikan makanan, minuman, pakaian. Kemudian setelah ditanya, adakah hadiah khusus yang dipesan dari negara kalian? Oh iya, ini. Dibelikan sama Abdullah bin Mubarak. Rampung sampai Mekah. Begitu lagi. Sampai selesai dari sana, balik ke daerah Maru. Untuk bayangkan dari Mekah ke Rusia. Ya, dari dulu nggak ada pesawat. Jalan mereka. Sampai sana diadakan hafal, pesta. Setelah berhasil menunaikan ibadah haji. Setelah itu uang yang tadi dimasukkan ke dalam kotak dikeluarkan, dikembalikan semua ke orang-orang itu. Beliau ini adalah seorang alim, hafalannya kuat, mujahid, jawad. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, beliau katakan alimun thiqatun thabtun jawadun mujahidun jumi'at fihi jami' hisalil khair. Beliau ada seorang alim, hafalannya kuat, terpercaya, kemudian mujahid, dermawan, dan semua kebaikan dikumpulkan ke Abdullah bin Mubarak. Bahkan dalam riwayat Syiar A'lamin Nubala disebutkan ada beberapa orang bilang, ayo sekarang kita ngobrol. Semua sifat yang baik kita sebutkan. Pemurah, senyum, orang yang perhatian. Dan semua yang mereka sebutkan ada pada Abdullah bin Mubarak. Dan bayangkan kalau ada orang yang seperti itu cukup enak sekali. Dan Abdullah bin Mubarak bukan berarti orang yang tidak perhatian pada akhirat karena sibuk dengan dunia. Tidak. Beliau bahkan punya kitab namanya Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak terkenal. Ada 100 bab, sekitar 100 bab di situ. Beliau susun hadis-hadis tentang anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Dan beliau pernah dikritik orang. Antum ini berbicara tentang akhirat, berbicara tentang zuhud. Sementara antum berdagang, bisnis antum ini gimana, kata beliau. Kata beliau, ini untuk membuat aku mulia di depan orang. Dan untuk bermodal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang baik, yang saleh juga. Sehingga apakah bisa orang kaya dan zuhud? Bisa. Imam Ahmad pernah ditanya. Apakah bisa orang kaya menjadi zuhud? Bisa. Idza lam yafrah bi ziyadatihi wa lam yahzan bi nuqsanihi. Kalau orang kaya itu tidak terlalu bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak terlalu sedih ketika hartanya berkurang. Berarti orang kaya bisa zuhud. Yang fakir belum tentu zuhud. Jadi yang paling memprihatinkan tidak kaya tidak alim. Sementara banyak orang yang milih salah satu. Dan dua-duanya ini merupakan keistimewaan. Kalau ada orang kaya, Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah bimbing dia. Dalam hadis yang sahih tadi dikatakan rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Orang kaya tapi Allah kasih bimbingan untuk menggunakan kekayaannya dalam kebaikan. Maka ini adalah hal yang istimewa. Dan satunya orang berilmu, beramal dengan ilmunya, bisa mengajarkan, bahkan dalam riwayat tadi, dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa yaqdi biha. Dia bisa menggunakan hikmah yang Allah berikan kepadanya untuk menjadikan keputusan kalau dia qadhi. Dan dulu para ulama dijadikan qadhi. Sampai ada istilah qadhil qudah. Qadhil qudah itu artinya qadhinya para qadhi. Ketika seorang betul-betul memiliki ilmu yang sangat besar. Sebagian ulama tidak mau dengan sebutan itu. Qadhil qudah itu adalah pujian yang sangat berlebihan. Karena keputusan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan syariat.
Termasuk diantaranya Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Beliau sampai diberikan gelar Qadhil Qudah. Ya. Dulu para ulama, mereka diminta bahkan dipaksa untuk menjadi qadhi. Dan disebutkan oleh para ulama, qadhi itu merupakan jabatan yang sangat terpandang. Karena biasanya orang tidak akan dijadikan qadhi kecuali karena ilmunya banyak. Dan ini menjadi ciri khas para ulama pada saat mereka tidak bisa dipengaruhi dengan harta. Bahkan tidak bisa dipengaruhi dengan para penguasa. Salah satu yang dikisahkan oleh Imam Malik rahimahullah, dikisahkan tentang Imam Malik. Ketika beliau diminta untuk ngajar anak-anak sultan di rumahnya. Di istananya. Minta waktu agar Imam Malik datang ke istana untuk mengajari anak-anaknya. Kata Imam Malik rahimahullah, perintah itu milik antum. Karena antum pemilik kebijakan. Seandainya ilmu ini menyebar di negeri ini, maka tidak lepas dari jasa antum. Tapi antum tahu, al-ilmu yu'ta walayati. Tapi ilmu itu mestinya didatangi, bukan didatangkan. Akhirnya raja mengatakan, antum betul. Ayo kalian belajar ke masjid. Bayangkan, ulama diminta seperti itu, memberikan penjelasan dengan bijak. Tidak berapi-api menolak bantah apa. Tapi jawaban itu benar. Sampai raja pun bisa menerima. Dan ini bukan berarti Imam Malik tanpa ujian. Imam Malik rahimahullah sampai mendapatkan sebuah siksaan pada saat beliau memberikan fatwa. Dan fatwanya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah pada saat itu. Sampai beliau mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu sampai menimbulkan bau badan yang tidak enak. Sehingga beliau pernah sampai tidak sholat jamaah. Ketika ditanya beliau katakan tidak semua musibah bisa diceritakan. Jadi para ulama terlihat seperti itu. Dengan ilmu bertambah, kewibawaan mereka, sepak terjang, tindak tanduk, sopan santun dan segalanya. Dan Imam Malik rahimahullah, beliau juga pernah memberikan nasihat kepada Harun al-Rashid. Idza ta'allamta syai'an min ta'atillah falyura 'alaika atharuh wal yura fika samtuhu. Apabila engkau ini dinasihati seorang pejabat, seorang khalifah, dinasihati oleh Imam Malik rahimahullah, beliau ngasih tulisan. Apabila engkau berhasil belajar sedikit dari ibadah kepada Allah, hendaklah ibadah dan ilmu itu terlihat dampaknya. Sepak terjang, gaya antum terlihat wibawa dan tenang. Maka tidak pantas seorang belajar agama penampilannya sama dengan orang di luar sana. Seorang ulama mengatakan, Asim An-Nabil, beliau mengatakan, Abu Asim An-Nabil, beliau mengatakan, man talaba hadzal haditha faqad talaba a'la umurin nas fayajibu an yakuna a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang bisa mendapat kesempatan belajar ilmu hadis, dia telah belajar urusan agama yang paling tinggi. Maka sudah sepantasnya dia menjadi orang terbaik. Ya. Maka orang belajar agama kesempatan dari Allah Azza wa Jalla, petunjuk, keistimewaan, karunia dari Allah. Hendaklah kita bersyukur. Dan kita berupaya untuk menambah ilmu kita. Tidak merasa cukup. Bahkan bangga dengan apa yang sudah kita ketahui. Dan ini menjadi penyebab ketika seseorang justru terharang dari tambahnya ilmu. Ketika dia menyangka bahwa ilmu dia sudah cukup. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dahan. Beliau menukil dari Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Saidul Khatir. Beliau mengatakan, afdalul asya'i at-tazayyudu minal ilm. Ibadah atau perbuatan yang paling baik adalah berusaha untuk menambah ilmu. Kata Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan selain ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan selain ilmu, tidak minta tambahan istri yang udah 9, tidak minta tambahan karunia dunia, tidak juga minta jabatan.
Akan tetapi diperintahkan tetap Rasulullah SAW semua sumber ilmunya adalah wahyu. Tapi Allah Azza wa Jalla tetap memerintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau katakan bahwa hal yang paling bagus untuk kita kerjakan adalah menambah ilmu. Fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamuh wa dhanna annahu kafiyan istabadda bi ra'yihi. Karena orang yang menganggap cukup dengan apa yang dia tahu saja dan dia katakan saya tidak perlu nambah ilmu lagi, dia akan istabadda bi ra'yihi. Dia akan bangga dengan pengetahuannya. Bangga dengan pandangan dan pilihannya. Ya. Wa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah. Bahkan ketika dia bangga dengan ilmunya, kebanggaan dia dengan ilmu itu akan menghalangi dia untuk menambah ilmu lagi. Ya. Wal mudzakaratu tubayyinu khata'ahu. Dan ketika seorang berdiskusi, pada saat itu terlihatlah kesalahan-kesalahan dia. Selama ini saya merasa ini benar. Oh ternyata kok ada pendapat lain. Antum bayangkan coba, para penuntut ilmu yang pemula, biasanya mereka akan diuji oleh Allah dengan fanatik. Fanatik dengan gurunya. Ketika melihat sholat orang berbeda, sesat ini. Ya, subhanallah. Padahal yang sholat juga sama-sama belajarnya. Sama-sama menerapkan sunnahnya. Ya, begitu lihat, oh sholatnya beda. Ini siapa ini? Ya, antum dapat dari mana? Oh, antum dapat dari mana? Nggak tahu, dari pengajian aja. Ya, alhamdulillah masih dapat dari pengajian. Tapi minimal seorang ketika beribadah, dia perlu yakin bahwa amal ibadahnya ada dasarnya. Kemudian perlu belajar lagi. Sehingga ketika dia menghadapi perbedaan dalam ibadah, perbedaan itu ada yang betul-betul beda. Ya. Sehingga memang harus dipilih salah satu. Ada perbedaan itu yang disebutkan oleh para ulama namanya ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu artinya perbedaan yang bisa saling melengkapi. Dan tidak setiap perbedaan ikhtilaf tanawwu'. Ya. Orang salah kaprah juga bisa dalam hal ini. Mereka mengatakan, antum lihat taman. Ya. Alangkah indah ketika bisa dilengkapi dengan bunga yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih. Seandainya semuanya hijau, kayak rumput, mati itu taman. Mereka bilang begitu. Iya, tapi tidak semua bisa dibuat ilustrasi seperti itu. Ini kita sebutkan karena perbedaannya ikhtilaf tanawwu'. Ya. Perbedaan yang bisa saling melengkapi. Ketika ada orang ingin membaca iftitah, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Kemudian ada yang bilang kabira walhamdulillah katsira subhanallah ini wajjahtu wajhan. Bagus semua, tidak ada masalah. Pilih ini satu saat, pilih ini satu saat. Ya. Tapi ketika taman itu terdiri dari rumput, kembang, tapi ada cacingnya. Ada uletnya. Ada orang yang injek-injek. Ini kan beda ini. Ya, perbedaan ini tidak menambah indah, tapi menambah binasa. Ya. Ini sama ketika ada sebuah ibadah dicampur dengan kebid'ahan. Ada sebuah sunnah campur bid'ah, ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Maka tidak setiap perbedaan itu bisa mendatangkan nikmat dan karunia. Akan tetapi ketika seorang belajar setidaknya wawasannya terbuka. Dan bisa membedakan. Ini perbedaan yang bisa diterima atau tidak. Caranya bagaimana? Belajar. Baik, ikhwah sekalian. Ini baru muqaddimah. Ya. Berarti pengajiannya sampai. Tapi salah seorang ustadz dulu pernah mengatakan. Belajar yang penting rubu' sa'ah aja. Ya. 1/4 jam aja. Yang penting antum paham. Daripada belajar panjang-panjang tidak paham. Apalagi kalau belajar sedikit tidak paham juga. Ini lebih repot lagi. Ala kulli hal ya ikhwah. Belajar ini menjadi karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama juga mengatakan. Kalau kita ingin betul-betul sukses belajar. Maka kita juga harus belajar bagaimana para ulama belajar. Kalau kita mencari yang instan. Maka ilmu kita juga bakal instan. Kita produk instan juga. Ibadah kita instan. Nanti surganya instan gimana? Ya. Seorang ulama Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan. Man ramal ilma jumlatan.
dhahabat anhu jumlah. Orang yang pengen mendapatkan ilmu langsung prek begini, nanti yang hilang juga brol. Gitu. Ya, jadi susah. Belajar itu harus sedikit-sedikit, kemudian ditulis, dihafalkan, diamalkan, diajarkan. Dan tidak harus seorang belajar, kemudian tidak ngajar sampai dia menjadi Syekhul Islam. Ya, sampai jadi seorang alim baru dia sampaikan. Tidak harus seperti itu. Bahkan seorang belajar pun tidak harus menjadi ulama. Ya. Salah seorang masyayikh ditanya, Syekh, saya ini belajar nggak paham-paham. Bagaimana saya akan menjadi seorang alim gitu? Maka jawaban Syekh itu, saya lupa apakah Syekh Saleh Fauzan atau siapa. Beliau katakan, siapa yang bilang bahwa seorang belajar harus menjadi seorang alim? Ya. Belajar itu agar kita bisa menghilangkan jahil. Bisa menghilangkan ketidaktahuan. Kemudian kita bisa beramal dengan ilmu itu. Kalau seandainya kita ingin menyampaikan, maka sebatas yang kita ketahui kita sampaikan tidak masalah. Itu sudah cukup. Tidak harus menjadi seorang alim. Ya. Dan ada sebuah pernyataan dari seorang ulama salaf namanya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau katakan, "Idza kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bima'rufin wala naha an munkar." Seandainya seseorang tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar sampai tidak punya dosa sama sekali, tidak punya cacat, tidak punya kekurangan sama sekali, maka tidak bakal ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak masalah, seorang punya kekurangan, bahkan bisa jadi seorang terjerumus ke dalam sebuah dosa. Dia bukan dilarang untuk melarang dari perbuatan dosa karena dia masih melakukan. Tidak. Dia tetap dianjurkan untuk melarang orang. Sambil berusaha memperbaiki diri sendiri. Karena orang yang betul-betul bersih itu tidak ada. Maka kata Imam Malik rahimahullah, ketika beliau menukil perkataan Sa'id bin Jubair, sadaqa rahimahullah. Beliau katakan, betul itu. Pernyataan Sa'id bin Jubair betul. Waman alladhi la yakunu fi syai'. Siapa orang yang betul-betul bisa bersih? Ya. Maka ketika orang memberikan nasihat, bukan berarti dia sudah bersih. Ketika seorang mengingatkan, bukan berarti dia sudah tidak lupa. Akan tapi di sini ada anjuran memang untuk bertawasi bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Maka ikhwah sekalian, belajar ini juga merupakan jalan yang berat. Kalau memang kita betul-betul ingin menggapai hasil yang maksimal. Illa man yassarahullah, kecuali yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan petunjuk bagi orang-orang yang serius. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang berusaha mencari jalan petunjuk, kita akan tambahkan petunjuk untuk mereka. Ya, orang yang betul-betul bersemangat, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan mereka kekuatan. Ya, maka dalam sebuah hadis yang dinilai hasan atau sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Orang yang takut tidak akan berhasil sampai pada tempat tujuan, maka dia perlu bersungguh-sungguh nambah jatah perjalanannya. Adlaj artinya jalan di malam hari. Memang ada sunnahnya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang safar, kalau dia bisa melakukan perjalanan malam hari, jalan malam hari. Karena fa'innal arda tutwa bil lail. Karena bumi ini dilipat pada malam hari. Tapi para ulama mengatakan bumi enggak dilipat-lipat begitu. Akan tetapi ketika perjalanan malam hari, panas tidak begitu terasa. Kemudian ketika orang tidur, kita bisa mendapatkan jalan yang lowong. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang takut tidak bisa sampai ke tempat tujuan, maka dia perlu menambah semangatnya untuk berjalan. Dan barang siapa yang sudah memulai perjalanan itu, dia yang akan sampai ke tempat tujuan. Dia yang akan sampai ke rumahnya. Kemudian beliau mengingatkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat bahwa barang yang Allah tawarkan itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah.
ketahuilah bahwa yang Allah tawarkan adalah surga. Dan surga banyak jalan untuk menuju ke sana. Akan tetapi sangat disayangkan pada saat orang tidak bisa memanfaatkan satu saja dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Jalan untuk menuju ke surga. Banyak sekali. Kita pernah mendengar dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyatakan ada pintu surga yang khusus untuk masuknya orang-orang yang puasa, namanya Ar-Rayyan. Faman kana min ahli shalah dakhala min babis shalah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang selalu melakukan salat, dia akan masuk surga dari pintu orang-orang yang salat. Faman kana min ahli jihad dakhala min babil jihad. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang selalu melakukan jihad, dia akan masuk ke surga dari pintu jihad. Ya. Tapi satu pintu pun tidak bisa. Ini rugi sekali. Padahal ada orang yang bisa masuk dari semua pintu, ditawarkan semua karena dia melakukan semuanya. Hadis ini sahih. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan tidak harus kita ini masuk dari semua pintu itu. Karena orang masuk ke dalam surga dari satu pintu sudah cukup. Akan tetapi Abu Bakar bertanya, hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Wahai Rasul, betulkah ada memang orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu? Kata Rasulullah SAW, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap engkau termasuk mereka. Dipanggil dari semua pintu surga. Masya Allah. Ya. Masuk surga itu mau ditempatkan di mana saja sudah beruntung. Dan itu sudah sukses. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang sudah diselamatkan Allah dari api neraka sampai masuk surga, dia sudah beruntung, sudah sukses, dia sudah menang, sudah masuk surga. Mau di mana tempatnya? Mudah-mudahan kita nggak usah mampir ke neraka. Ya, tapi ada orang yang sampai masuk ke neraka, mampir sampai mendapatkan gelar al-jahannamiyun. Ya, mantan penduduk neraka. Mereka malu dengan orang-orang yang telah mendahului mereka. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang-orang penduduk surga mengatakan mereka adalah orang-orang yang masuk ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walam ya'mal khairan qattu. Mereka tidak pernah beramal sedikit pun, tapi mereka masih punya tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla menghendaki dengan kebijaksanaan dan keadilannya mereka masuk ke neraka dulu. Kata Rasulullah SAW, inni la a'lamu akhira rajulin dukhulan ilal jannah wa akhir rajulin khurujan minan nar. Kata Rasulullah SAW, aku tahu orang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Yukhayyalu qila lahu udkhil jannah. Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada dia, masuklah surga. Kemudian orang itu dibuat seolah-olah surga sudah penuh. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Allah Azza wa Jalla tampakkan kepada orang ini bahwa surga sudah penuh. Kemudian dia balik lagi, ya Rabb wajadtuha mal'a. Ya Rabb, surganya sudah penuh. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, idhab fadkhulil jannah. Kamu pergi sana, masuk. Dia datang ke sana mau masuk, khayyalu ilaihi annaha mal'a. Dibikin bayangan bahwa betul-betul sudah penuh. Sampai 3 kali, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, idhab fadkhulil jannah fa inna laka bimithli ad-dunya ma fiha wa bi 'ashri amsalha kama qala sallallahu. Kamu masuk di sana, kamu masih punya jatah 10 kali lipat yang ada di dunia. Langitnya dan buminya. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan, atadhaku bi wa antal malik? Ya Allah, apakah kamu mentertawakan aku sementara engkau adalah sang raja? Dan Rasulullah SAW ketika menceritakan itu, beliau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Menunjukkan bahwa orang terakhir yang masuk surga saja jatahnya segitu, nggak usah khawatir. Itu yang masuk surga belakangan, gimana yang duluan? Ya. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang-orang penduduk surga ini mereka akan saling melihat orang-orang di atasnya seperti kita melihat ada bintang di atas. Kelip-kelip, nggak kelihatan dan tidak ada hasad. Wah, jatahku nggak seperti yang itu, nggak disebutkan seperti itu. Yang penting masuk surga aman sudah. Yang repot itu kan nggak masuk surga, na'udzubillah.
Maka ala inna sil'atallahi ghaliyah. Yang ditawarkan Allah itu mahal, berarti perlu perjuangan. Maka seorang ingin menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mau belajar, menempuh cara dalam menuntut ilmu, mendalami agama, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Karena memang ketakwaan, keikhlasan, kemudian kuatnya keimanan tidak bakal dapat diraih kecuali dengan ilmu. Tidak bisa orang belajar tanpa ilmu, orang beribadah tanpa ilmu, orang mau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu tidak bisa. Ya, orang nangis-nangis ya Allah gini-gini ya, habis nangis-nangis sampai luar saat lagi. Ini sudah masuk waktu Isya. Jam berapa? Ini masih belum bahas sama sekali. Jam berapa ini azannya? Surabaya lebih cepat dari Banyuwangi ya? Ini jam 6:30 lewat. Ini jamnya benar tadi? Hah? Ya Allah, udah jam 7, subhanallah. Ana dari tadi ngelihat itu. Ana pikir masih 6:30, santai. Iya. Khairan insyaallah. La ilaha illallah. Baik. Ini berapa menit dari azan sampai qomat? 10 menit. Setengah jam. Masya Allah. Allahumma barik. Anda pernah diberitahu sama sebagian jamaah. Ya. Kajian terserah antum Ustaz. Pokoknya setengah malam. Gak apa-apa. Masya Allah. Anak semangat. Habis itu pada protes. Loh, katanya gak apa-apa, semangat sekali katanya. Ngawur itu yang ngomong tuh. Masyarakat sudah gusar itu. Masya Allah. Baik, ala kulli hal. Ada hadis yang pernah disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fata'akhkhar. Kami pernah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, ternyata beliau telat. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai tengah malam. Nah, kemudian beliau keluar mengimami salat. Selesai salat, thumma qama faqatabana. Maka beliau kemudian berkhutbah kepada kami, kemudian mengatakan innan nasa qad raqadu wa sallau wa namu. Sungguhnya orang-orang semuanya sudah salat, kemudian mereka tidur. Wa antum ma dumtum fa antum fi salatin man tadhartumus salah. Sedangkan kalian selama kalian nunggu untuk salat bersamaku, kalian dicatat dalam pahala orang yang salat. Maka kata Malik radhiyallahu anhu, fa innan nasa lam yazalu bi khairin man tadharul khair. Sungguhnya semua orang masih dalam keadaan baik selama mereka menunggu kebaikan. Ya, alhamdulillah, mau salat Isya jam 8 juga insyaallah khair. Ada 3 hal yang ingin Anda sampaikan. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala untuk seorang talibul ilm agar dia bisa berusaha. Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu itu kepada dia. Yang pertama adalah perlunya dia mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang sering disampaikan kepada semua kaum muslimin oleh para ulama. Ya, ikhlas ini caranya disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dengan 4 hal dalam belajar. Yang pertama, belajar dengan tujuan untuk menghilangkan ketidaktahuan diri sendiri. Tadinya saya tidak tahu sholat yang sunnah bagaimana. Saya belajar pengen sholat saya lebih baik dari sebelumnya. Enggak kayak orang katanya bilang begini. Enggak, saya pengen sholat saya dari sejak saat ini betul-betul benar. Apalagi kalau bisa sesuai sunnah semuanya. Bacaannya, gerak-gerakannya, kemudian waktunya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk meniatkan dalam belajarnya raf'ul jahli an ghairihi. Berusaha meniatkan belajarnya untuk menghilangkan
ketidaktahuan orang-orang di sekitarnya. Dan orang yang paling berhak untuk dinasihati, diingatkan adalah keluarga. Ya. Maka jangan sampai menjadi orang yang cuek dalam urusan ibadah kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum khair. Wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu auladakum, allimu ahlakum al-khair." Kalian ajari keluarga kalian kebaikan. Dan ini menjadi tanggung jawab suami. Ketika sibuk tidak masalah. Kesibukan itu kadang-kadang membuat kita jauh dari keluarga. Tapi perhatian. Sudah sholat belum? Tidak hanya tanya seperti wali santri yang takut anak saya makan apa. Sampai sana sudah makan apa, gimana, bingung aja ditanya kayak gitu. Ya. Tanya anaknya sudah sholat belum, hafalannya sampai mana, belajarnya bagaimana. Itu yang diperhatikan. Anak perempuan nutup aurat apa tidak, kawannya ada yang laki-laki apa tidak. Tidak boleh dekat-dekat kalau ada hubungan yang tidak mahram dan sebagainya. Nah, jadi ketika seorang belajar seperti ini tujuannya untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri, kemudian ketidaktahuan dari orang lain. Kemudian berikutnya untuk menghidupkan sunnah belajar. Karena ibadah yang paling istimewa adalah belajar. Ya. Dan ini pernah dikritik kepada Imam Malik rahimahullah. Yang mengkritik adalah seorang ahli ibadah. Antum melupakan diri antum sendiri, terlalu sibuk mengajarkan orang hadis. Akhirnya antum lupa ibadah sendiri. Kata Imam Malik rahimahullah, "Innallaha qasamal a'mala kama qasama al-arzaq." Allah Azza wa Jalla membagi amal untuk hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba amalin, farubba rajulin futiha lahu fis salah wa lam yuftah lahu fis sawm, wa akhar futiha lahu fis sawm wa lam yuftah lahu fis sadaqah, wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fil jihad. Ada orang bisa sholat sunnah yang banyak tapi tidak bisa puasa. Ada yang bisa puasa tidak bisa sedekah. Ada yang bisa sedekah tidak bisa berjihad. Wa ma adhunnu annama alaihi biduni ma anta alaihi. Dan aku tidak menyangka bahwa yang aku kerjakan sekarang lebih rendah dari yang kamu kerjakan. Ini jawaban bijak. Jawaban sabar. Padahal mestinya orang belajar sampai ngajar jauh lebih istimewa daripada orang beribadah untuk dirinya sendiri. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iri al-kawakib. Kata Rasulullah SAW, keistimewaan seorang alim daripada seorang ahli ibadah seperti bulan dibanding bintang. Nah, tapi ini jawaban yang bijaksana dari seorang Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, wa arju an yakuna kilana ala khair. Dan aku berharap masing-masing dari kita berada dalam kebaikan. Tapi ini ada pelajaran penting juga. Bahwa seorang alim terkadang tidak selamat dari celaan dan kritikan. Yang lebih parah dari itu, yang kritik orang lebih rendah. Gitu. Nah, kalau antum jalan, kemudian dikritik sama orang gila, orang gendeng kon. Gitu. Kalau antum ladeni, antum kan jadi gendeng juga. Ya kan? Nah, maka tidak setiap kritikan antum layani. Ya. Bahkan terkadang sebuah pertanyaan, kalau seandainya memicu permasalahan, maka antum diamkan. Al-A'mash rahimahullah, seorang ahli hadis, Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi, beliau mengatakan as-sukutu jawab. Terkadang diam itu merupakan sebuah jawaban yang tepat. Ala kulli hal, seorang ketika ikhlas dalam belajar, tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah dalam belajar dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dia berusaha untuk melaksanakan perintah Islam. Ya. Jadi tujuannya untuk melaksanakan. Terserah nanti saya jadi alim apa enggak, yang penting saya belajar. Ya. Oh itu Masya Allah, orangnya dengar langsung hafal. Itu hibah dari Allah. Itu kelebihan dari Allah. Tapi tidak mesti itu bentuk taufik. Tidak mesti orang seperti itu beruntung. Kelebihan Allah kasih. Akan tapi tidak semua orang yang diberikan kelebihan, kemudian mereka sadar dan memanfaatkan kelebihannya. Ya, Syekh Abdul Salam Asywair mengatakan, saya punya kawan, dia bisa mengulangi khutbah plek dari awal sampai akhir. Hafalannya kuat. Ini kawan sekolah beliau waktu di SMA. Kalau nggak salah beliau cerita seperti itu. Subhanallah, khutbah dia dengarkan, habis itu diulang seperti disampaikan. Tapi subhanallah, insyaqal bid dunya. Orang itu akhirnya sibuk dengan urusan
dunia, akhirnya hafalannya tidak bermanfaat, sia-sia. Nah, seperti ini kan mubadzir, ya, mubadzir. Tapi hukum asalnya bukan masalah kita akan meraup ilmu sebanyak-banyaknya, akan tapi bagaimana kita bisa sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu khasyatullah. Hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua, orang agar bisa menguasai ilmu adalah berusaha untuk menjernihkan hati. Ya, untuk membersihkan hatinya dari segala kotoran. Karena ilmu itu adalah petunjuk dari Allah. Seorang ingin ilmunya jernih, bermanfaat, maka dia harus siapkan hatinya agar bersih. Bukan berarti saya masih kotor, berarti saya tidak hadir di majelis ilmu sekarang. Tidak seperti itu. Justru dia berupaya dengan menghadiri majelis ilmu agar hatinya bersih. Mendapatkan komunitas yang soleh sehingga dia menjadi soleh. Ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ilmu itu bagaikan sebuah pelita di kaca. Ya. Petromak gitu ya. Petromak itu lampu yang tahu zaman Petromak berarti sudah tua. Ya. Saya dulu waktu masih kecil Petromak itu sampai dijadikan alat untuk jemur pakaian karena sering hujan kayak hari-hari sekarang ini. Ya, akhirnya ada kerangkeng kurungan ayam itu, tengahnya dikasih petromak, kemudian bajunya digantung di situ. Masya Allah, zaman itu. Ketika saya masih kecil, sebelum balik. Ya. Tapi syahidnya, petromak itu, kalau kacanya bening, maka cahayanya bisa sempurna. Akan tapi jika seandainya kotor, maka akan kelihatan di sana belentong-belentong. Karena kotor kacanya, cahayanya sempurna, tapi tempatnya yang tidak bersih. Sebagaimana air putih dimasukkan ke dalam wadah yang kotor. Wadahnya kalau seandainya bersih, airnya kelihatan jernih. Tapi ketika air putih mahal juga, tapi ada nodanya, ada bekas tintanya, tercemar itu. Maka ada sebuah nasihat dari seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur atau an yadkhulahu al-ilm wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Haram hukumnya ada hati yang masih ada sesuatu maksiat atau kotoran yang dibenci oleh Allah akan dimasuki ilmu yang jernih. Maka kita harus berusaha untuk membersihkan diri. Dan itu bukan berarti kita semua sudah sukses kemudian baru ngajak-ngajak. Tidak. Kita semua memiliki kondisi yang sama. Ya, kita berusaha untuk saling mengingatkan, menasihati agar kita bisa sama-sama bertolong menolong dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perlu belajar dari para ulama, memiliki himmah atau tekad yang kuat dalam belajar. Kalau enggak punya tekad itu enggak bisa. Antum coba lihat, pekerja itu kenapa harus bisa lembur, pekerjaan capek, badannya tetap berangkat. Itu subhanallah ya, orang-orang pegawai perusahaan itu kadang-kadang shift mereka itu jam 1 itu. 1 malam. Ya bisa bangun itu berangkat sebelum jam 1. Karena tahu pekerjaan saya ini ada konsekuensinya, ada hak kewajibannya dan ada yang menguntungkan. Ya. Jadi tekadnya bisa membuat dia bangun malam, kerja profesional, tengah malam. Itu belum tambah lemburnya, kadang sampai 24 jam kerja. Istirahat sebentar-sebentar aja, bisa kerja lagi, subhanallah. Ya, itu karena tekadnya yang tinggi. Apalagi kalau punya target, bayar hutang, bikin rumah, mau nikah, atau mau apa, biasanya dia semakin kuat. Ya, maka ibadah kalau seandainya kita punya target biasanya lebih semangat. Ya. Saya tidak ingin ketinggalan takbiratul ihram imam minimal 1 pekan dari sekarang. Beda dengan orang ya nanti kalau udah qomat berangkat. Kan banyak yang kayak gitu. Adzan baru adzan, qomat baru qomat. Jumatan sering ketinggalan dan dapat endok aja enggak. Ya. Ada yang dapat onta, ada dapat sapi, ada kabshan akron, ya, kambing bertanduk, ada yang cuma dapat dajaj, ya, itu ayam, telur pun pecah sudah nggak dapat, ya. Ini sholat Jumatnya bagaimana? Gara-gara pekerjaan. Nah, ala kulli hal, tekad para ulama ini akan membuat seorang bisa meraih ilmu yang dia harapkan. Kata Junaid, seorang ahli ibadah, beliau mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bisidqin wa jiddin illa nalahu fa illam yanal kullahu nala ba'dahu. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai satu tujuan
kecuali dia akan dimudahkan untuk mendapatkannya. Kalau dia tidak mendapatkan semua, dia dapat sebagiannya. Kita lihat bahwa orang belajar butuh perjuangan, terkadang butuh paksaan. Terkadang butuh paksaan. Imam Ahmad rahimahullah, beliau akan belajar keluar dari rumahnya. Kadang musim dingin. Musim dingin itu kita enggak ngerasakan di sini. Enak, Indonesia itu daerah Khatul Istiwa, enak sekali. Saat dingin-dinginnya ya paling berapa tuh? Lebih dingin kalau sampai masjid pakai AC, ya kan? Nah, belajar pakai AC, masya Allah. Khawatir salah doa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ketika musim dingin Imam Ahmad pengen keluar sebelum subuh, ibunya bilang, hatta yu'adzinan nas, tunggu dulu, nggak usah cepat-cepat keluar sampai adzan subuh. Imam Ahmad pengen keluar sebelum subuh. Bahkan ada seorang ulama dari mazhab Maliki namanya Abu Muhammad Ibnu Tabban. Beliau katakan awal-awal belajar, saya membaca buku tengah malam, ibu saya bilang, kamu tidur tengah malam masih baca aja. Akhirnya dia pura-pura tidur. Lampunya ditutupi pakai wadah yang gede, kemudian pura-pura tidur. Ibunya lihat sudah tenang anaknya tidur, ibunya balik ke kamar tidur, dia bangun lagi, dibuka lagi, dia membaca lagi. Subhanallah. Ya, ini pernah juga disebutkan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau membaca Sahih Bukhari dalam 3 hari ke seorang alim. Namanya seorang Ismail As-Sijzi kalau tidak salah ya, Ismail Al-Hayri. Ismail Al-Hayri. Beliau baca Sahih Bukhari sekitar 4.000-an hadis lebih. Ya, bisa beliau khatamkan dalam 3 hari. Hari pertama dari maghrib sampai subuh. Hari kedua dari maghrib sampai subuh. Beliau ingin khatamkan hari ketiga dari waktu duha sampai maghrib, lanjut dari maghrib sampai subuh. Khatam. Kata Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi itu, beliau katakan, wa hadza la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'uhu. Ini adalah gaya belajar orang yang zaman sekarang saya tidak tahu ada yang bisa mengikuti apa tidak. Padahal yang menyebutkan adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau meninggal tahun 748 Hijriyah. Zaman kita, zaman Google. Ya. Jadi kalau ada orang mau belajar pakai Google, nanti tambahan-tambahan yang lebih banyak daripada belajarnya. Oh tadi ada pelajaran, saya pengen cari itu apa. Seret, habis itu terus lihat YouTube, lihat Facebook, lihat apa. Gaya tulabul ilm zaman sekarang. Ya, maka ketika kita ingin mencontoh para ulama, diharapkan seperti ini bisa membantu kita dalam belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika.